Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Cindy Fatmawati. Pada video kali ini aku mau membahas tentang bimbingan konseling mengenal minat dan bakat. Ayo, siapa nih di sini yang masih bingung sama minat dan bakatnya? Kira-kira apa ya minat aku? Kira-kira apa ya bakat aku? Aku bingung nih, cara mengenal minat dan bakat. Gimana sih caranya mengenal minat dan bakat? Gimana ya? Pasti masih banyak banget kan yang bingung mengenai minat dan bakat. Oleh sebab itu, di sini aku akan membahas tentang minat dan bakat. Apa ya? Kira-kira apa ya? Mari kita simak. Pastinya kalian mengenal BK itu identik dengan polisi sekolah atau hanya menangani anak-anak atau peserta didik yang nakal atau bermasalah saja, ya bukan? Itu tidak benar ya. Jadi dalam bimbingan konseling tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah saja, tetapi dalam bimbingan konseling itu merupakan suatu layanan yang diberikan guru bimbingan konseling kepada siswa secara langsung atau secara tidak langsung, yang untuk bertujuan untuk membantu siswa dalam mengenali dirinya, memecahkan masalah, dan membantu siswa mencapai perkembangan secara optimal. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang bimbingan konseling? Jika sudah, mari kita membahas mengenai minat dan bakat. Kalian pasti banyak sekali kan yang belum mengenal minat dan bakat. Nah, di sini aku mau menjelaskan sedikit apa sih itu minat, apa sih bakat itu, kira-kira apa ya? Oke, di sini aku mau membahas tentang minat, yang dimana minat itu merupakan rasa tertarik seseorang. Jadi ketertarikan ya, sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya. Nah, jadi minat itu ketertarikan seseorang. Nah, selanjutnya yaitu bakat. Nah, bakat itu merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak kecil. Nah, jadi minat itu ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan, dan bakat itu potensi yang dimiliki sejak kecil ya. Nah, di sini sudah banyak yang mengerti tentang minat dan bakat belum? Jika sudah, di sini minat itu terbagi menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama minat vokasional. Nah, minat vokasional ini ada terhadap bidang-bidang pekerjaan. Nah, yang pertama itu seperti minat profesional, seperti keilmuan dan seni. Nah, yang selanjutnya itu minat komersial. Nah, di situ ada dunia usaha, jual beli. Nah, siapa nih yang jiwa-jiwanya suka jual beli atau memiliki jiwa-jiwa pengusaha, itu juga bisa ya. Nah, selanjutnya minat kegiatan fisik, yaitu seperti mekanik dan operator. Nah, selanjutnya minat avokasional, yaitu minat terhadap suatu yang dilakukan atas dasar hobi ya, atas dasar hobi dan kesenangan. Nah, seperti naik gunung, traveling, atau olahraga. Nah, selanjutnya bakat juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu bakat umum. Nah, bakat umum ini merupakan kemampuan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang, misalnya seperti mampu berbicara, berjalan, menulis, dan membaca. Nah, selanjutnya ada bakat khusus nih. Bakat khusus itu merupakan kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh orang-orang tertentu. Nah, hanya orang-orang tertentu saja ya, yang artinya tidak semua orang dapat memiliki keahlian yang seperti itu juga. Contohnya seperti bakat seni itu ada teater, musik, suara, dan gambar. Nah, selanjutnya ada bakat olahraga, bakat keilmuan, bakat IT, bakat interpersonal, bakat natural. Nah, dalam bakat natural ini berkaitan dengan makhluk hidup ya. Nah, selanjutnya ada bakat relasi ruang. Ini hanya beberapa saja contoh bakat yang diketahui saat ini, dan masih sangat banyak sekali yang lainnya. Nah, di sini ayo sih mari kita mulai mengenal minat dan bakat kita masing-masing. Nah, bagaimana sih caranya mengetahui minat dan bakat kita? Gampang sekali ya teman-teman, secara mandiri nih, menganalisis diri kita sendiri, seperti kita menyediakan pena dan kertas, lalu kita menulis apa sih kelebihan aku, apa sih orang yang lain nggak bisa dan aku ini bisa, terus aku ini cenderung menggunakan otak kanan atau otak kiri, kegiatan apa yang aku suka dan tidak aku suka. Nah, selanjutnya melihat 3 mata pelajaran yang nilainya tinggi. Nah, kita dapat melihat apa nih nilai 3 mata pelajaran yang tertinggi. Nah, selanjutnya itu melalui perantara ya. Melalui perantara itu yaitu yang pertama bertanya kepada orang terdekat, orang tua, teman, keluarga,
saudara atau dapat berkonsultasi dengan guru BK. Nah, yang kedua, mengikuti tes minat bakat ke psikolog ya teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Gampang sekali kan mengenal minat dan bakat diri kita masing-masing. Semoga dengan adanya video ini kalian dapat mengetahui minat dan bakat kalian ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.